terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintangan jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapi segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap anak-anak yang ada di rumah semuanya sehat bersama dengan keluarganya, merasakan sukacita dan tetap semangat meskipun kalian semua harus belajar di rumah. Nah, saat ini anak-anak berjumpa dengan Ibu Maria, Ibu Dian, dan nanti ada juga Ibu Lestari melalui Radio Konata, Radio Anak Surakarta. Kami mewakili dari Gugus 3 Gajah Mada, Korwil 3 Banjarsari. Kami di sini adalah guru SD Kristen Manahan yang akan mengajak anak-anak belajar mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran kelas 4, tema 1, subtema 2. Satu
Budian, saya boleh bertanya nggak? Kira-kira Budian bangga nggak menjadi anak Indonesia? Tentu saja bangga dong Bu Maria. Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Budian, kira-kira anak-anak yang ada di rumah, mereka bangga nggak ya menjadi anak Indonesia? Ya pasti bangga juga dong Bu. Banyak alasan loh Bu yang bisa digunakan sebagai kebanggaan. Negara kita ini merdeka dengan perjuangan sendiri. Kita punya wilayah yang sangat luas, beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan. Gimana Bu? Sudah banyak, indah lagi. Betul sekali Budian. Dan karena luasnya wilayah kita, maka yang mendiami pun juga banyak suku bangsa. Kita yang tinggal di Jawa saja, ada banyak suku bangsa loh. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Betawi, suku Banten, dan masih ada suku yang lainnya. Iya ya, itu saja baru dari Pulau Jawa. Padahal Indonesia itu kan terdiri dari beribu-ribu pulau. Beda pulau, beda suku juga dong Bu Maria. Nah, ini nih yang membuat negara kita juga memiliki keragaman budaya. Iya, benar sekali Budian. Salah satu contoh keberagaman yang dimiliki negara Indonesia adalah lagu daerah. Nah, kita akan mengawali belajar kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah yang berjudul Padang Wulan. Yubro kanca dolanan ning jaba Padang wulan padange kaya rina Rembulane sing gawe-awe ngelingake aja padha turu sore Prakarja dolanan ning jaba rame-rame kene akeh kancane langite pancen sumebyarina yo padha dolanan sinambi guyonan Prakanca dolanan ning jaba Padang wulan padange kaya rina Rembulane sing gawe-awe ngelingake aja padha turu sore Prakanca dolanan ning jaba rame-rame kene akeh kancane langite pancen sumebyarina yo padha dolanan sinambi guyonan Lagunya bagus ya Bu Maria. Bukan hanya enak didengar, tapi kalau kita pahami syairnya, juga mengajarkan kita untuk mencintai keindahan alam. Budian tahu tidak? Kalau pada masa yang lalu, lagu ini sering dinyanyikan oleh anak-anak saat bulan purnama. Katanya sih begitu Bu. Bahkan saat bulan purnama ini, anak-anak pada masa itu justru keluar dari rumah masing-masing dan pergi ke tanah lapang di sekitar mereka untuk bermain bersama, seperti petak umpet, jamuran, engklek, atau permainan lainnya. Tapi Budian tahu tidak, kalau di balik lagu Padang Wulan tadi ada sebuah dongeng atau cerita rakyat. Hah?
Apa iya, Bu? Dongeng tentang apa, Bu? Mau tahu dongengnya? Mari kita dengarkan Bu Lestari yang akan bercerita. Anak-anakku pendengar Radio Konata yang terkasih, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan cerita legenda dan mitologi. Ada berbagai legenda gerhana matahari dari cerita rakyat dan hikayat negeri ini. Raksasa Bathara Kala salah satunya. Demikian alur ceritanya. Sebagian masyarakat Jawa percaya gerhana matahari terjadi saat Buta Kala atau raksasa Kala yang juga dikenal sebagai Rahu Kala menelan matahari karena dendamnya pada Dewa Surya. Lalu, siapakah Bathara Kala? Dalam ajaran Hindu, Kala adalah putra Dewa Siwa. Kala bergelar sebagai penguasa waktu alias Dewa Waktu. Dewa Kala sering disimbolkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan, hampir tidak menyerupai seorang dewa. Anak-anakku yang terkasih, dalam filsafat Hindu, Kala merupakan simbol bahwa siapapun tidak dapat melawan hukum karma. Apabila sudah waktunya seseorang meninggalkan dunia fana, maka pada saat itu pula Kala akan datang menjemputnya. Jika ada yang bersikeras ingin hidup lama dengan kemauan sendiri, maka ia akan dibinasakan oleh Kala. Maka dari itu, wajah Kala sangat menakutkan, bersifat memaksa semua orang agar tunduk pada batas usianya. Hikayat tentang Dewa Kala memiliki berbagai sumber. Berdasarkan kitab Kala Tatwa, Dewa Kala lahir dari air mani Dewa Siwa yang menetes ke air laut. Saat itu, Dewa Siwa tengah berjalan-jalan di pantai bersama Dewa Uma. Air mani Dewa Siwa menetes saat ia melihat betis Dewi Uma. Dari situlah lahir raksasa yang menggeram-geram menanyakan siapa orang tuanya. Atas petunjuk dari Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, raksasa itu mengetahui bahwa Dewa Siwa dan Dewi Uma adalah orang tuanya. Dewa Siwa pun mengakui raksasa itu sebagai anaknya dan memberikannya gelar Bathara Kala. Sedangkan menurut pewayangan Jawa, Bathara Kala lahir dari rahim Dewi Uma yang bersenggama dengan Bathara Guru saat berada dalam kendaraan suci lembu Andini. Bathara Guru kaget dan tersadar atas tindakannya melanggar larangan itu. Seketika itu Bathara Guru marah pada dirinya dan Dewi Uma. Dia bersumpah bahwa tindakan yang dilakukannya seperti perbuatan buta atau bangsa raksasa. Karena semua perkataannya cepat menjadi kenyataan, maka seketika itu juga Dewi Uma yang sedang mengandung menjadi raksasa. Bathara Guru kemudian mengusirnya dari Kayangan Jonggring Salaka dan menempati kawasan Kayangan baru yang disebut Gondomayit. Anak-anakku yang terkasih pendengar Radio Konata, hingga pada akhirnya Dewi Uma yang berubah raksasa itu terkenal dengan sebutan Bathari Durga. Setelah itu ia melahirkan anaknya yang ternyata juga berwujud raksasa dan diberi nama Kala. Hingga saat ini masyarakat Jawa ketika fenomena gerhana matahari terjadi, maka wanita hamil harus masuk rumah. Anak-anak kecil diharuskan masuk rumah untuk menghindari murka Bathara Kala. Di beberapa wilayah Jawa, mitos ini masih dipegang teguh. Bathara Kala dikenal sebagai raksasa rakus yang gemar memakan manusia dan membuat keonaran di muka bumi.
Untuk itu, Bathara Kala harus dilawan agar tidak memakan matahari. Masyarakat Jawa biasanya membunyikan kentongan, peralatan dapur, dan sebagainya agar bising dan menakuti Bathara Kala. Anak-anakku pendengar radio Konata yang terkasih, dengan mendengar cerita Bathara Kala yang membuat keonaran di bumi, demikian pula saat ini negara kita yang mengalami pandemi COVID-19 membuat keonaran bumi. Untuk melawan Bathara Kala, masyarakat Jawa membunyikan kentongan. Demikian pula untuk membasmi virus corona, kita bangsa Indonesia melawan dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mari kita mematuhinya. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan kembali pulih seperti sedia kala. Gemah ripah loh jinawi. Kemakmuran akan membuahkan ketentraman lahir batin dan membuat sejahtera. Ketika Tuhan memberikan kesejahteraan kepada kita, anak-anakku yang terkasih, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepadanya. Demikian cerita yang diberikan Ibu, semoga bermanfaat untuk kehidupan anak-anak, apalagi anak-anak yang saat ini belajar di rumah. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan senantiasa akan memberkati dan selalu memberikan kesehatan. Ternyata ada cerita di balik sebuah lagu ya Bu Maria. Saya baru tahu sekarang. Betul sekali Bu Dian. Khususnya di tanah Jawa ini. Masih banyak loh dongeng bahkan mitos yang berkembang dan itu masih dipercaya hingga saat ini. Bahkan ada juga cerita wayang. Kaya kan negara kita? Iya Bu Maria. Tadi kita sudah bernyanyi dan mendengarkan dongeng. Itu masih bagian kecil dari kekayaan negara kita. Dan di awal tadi kita sudah berbincang mengenai kebanggaan kita menjadi orang Indonesia. Kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara kita kadang menjadi alasan bagi masyarakat di luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia. Bahkan mereka mau datang ke sini untuk belajar. Setuju Bu Maria. Saya baru ini tadi mendengarkan cerita Bathara Kala. Jadi baru tahu kalau itu termasuk dongeng dari Jawa Tengah. Menurut Bu Maria, daerah lain di Indonesia apa juga punya cerita sendiri? Tentu saja Bu Dian. Contohnya di Sumatera Barat, daerah Minangkabau, ada cerita Malin Kundang. Itu loh Bu Dian. Bu Dian pernah nggak dengar ceritanya? Dan itu mengisahkan anak durhaka pada ibunya. Nah, di Sumatera Utara juga memiliki cerita, yaitu legenda Danau Toba. Bukannya Danau Toba itu danau terluas di Indonesia, Bu? Benar sekali. Di Indonesia juga ada cerita yang lainnya, yaitu di Indonesia Timur. Mereka mengenal dan masih percaya sebuah legenda, yaitu kisah Pulau Timur dari buaya. Sedangkan di Papua ada legenda mengenai asal-usul burung cendrawasih. Kemudian tahu tidak? Meskipun tiap daerah memiliki cerita rakyat yang berbeda, namun di tiap cerita itu pasti menyimpan nilai yang sangat baik dan perlu kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam kisah Malin Kundang tadi, dari cerita itu kita bisa belajar tentang kepatuhan anak terhadap orang tua. Nah, ketika anak bersikap durhaka pada orang tuanya, niscaya mereka akan menerima akibat yang merugikan diri mereka sendiri. Nilai yang bisa kita ambil dari cerita itu adalah sebagai anak, kita harus patuh dan berbakti kepada orang tua. Misalnya, dengan membantu mereka di dalam bekerja ketika kita berada di rumah.
Wah, ternyata sehebat itu negara kita ya, Bu. Tapi karena tadi Bu Maria sempat menyebut kata rumah, saya jadi ingat sesuatu. Bu Maria pernah nggak secara khusus memperhatikan bentuk rumah di sekitar kita? Memangnya kenapa, Bu Dian? Begini, Bu. Rumah saya kan bentuknya biasa. Bagian atapnya seperti rumah pada umumnya, segitiga, ditutup genteng, seperti bangunan di keraton itu loh, Bu. Hanya saja, saya pernah melihat ada rumah yang di bagian atapnya ada tambahan, sehingga bentuknya seperti tanduk kerbau. Kok bisa begitu ya, Bu Maria? Nah, itu juga salah satu bentuk keberagaman di Indonesia, Bu Dian, dalam wujud rumah adat. Rumah yang Bu Dian lihat tadi, yang bentuknya seperti tanduk kerbau, namanya rumah gadang, merupakan rumah adat Sumatera Barat. Sedangkan bentuk rumah yang seperti keraton tadi, namanya rumah joglo, yaitu rumah adat Jawa Tengah. Di daerah Papua, rumah adatnya lebih unik lagi, Bu Dian. Namanya rumah Honai. Keunikannya karena atap rumahnya berbentuk kerucut dan terbuat dari jerami atau ilalang. Bu Dian pernah berkunjung ke Pulau Bali nggak? Di sana bentuk rumahnya selalu ada gapurannya. Nah, betul tuh Bu Maria. Rumah-rumah di Bali, bagian depan pasti ada gapuranya. Dan setiap rumah memiliki pura. Dulu waktu saya ke Bali, saya tidak hanya memperhatikan bentuk rumah Bu Maria. Waktu itu kami juga sempat melihat tari barong. Terkesan agak mistis gitu, Bu. Iya ya, Bu Dian. Karena tari barong menceritakan hewan yang memiliki kekuatan gaib untuk melindungi manusia. Mungkin karena itulah muncul kesan mistisnya. Paham saya sekarang, Bu Maria. Saya tahu kalau tari barong merupakan tari daerah Bali. Dan kita juga punya tari daerah selain itu. Misalnya, di Jawa Tengah dan Yogyakarta ada tari serimpi dan tari bedaya. Lalu, di Kalimantan ada tari piring. Sedangkan tari saman dan sedati dari Aceh. Tari-tarian itu biasanya ditampilkan secara kelompok, sehingga saat mereka menari, bukan hanya keindahan saja yang ditampilkan, tetapi juga kekompakan dan kerjasama di antara penarinya. Iya ya, Bu Dian. Itu sebabnya untuk menampilkan sebuah tarian, biasanya dibutuhkan latihan terlebih dahulu. Benar tuh, Bu. Karena saat latihan, penari juga harus menyelaraskan gerakan dengan iringannya. Penyajian tari daerah kan biasanya diiringi dengan musik tradisional daerah setempat. Misalnya, tari serimpi diiringi dengan gamelan Jawa. Tari kecak dari Bali tidak memakai iringan musik tradisional, tetapi menggunakan suara manusia, yaitu teriakan. Tarian dari Aceh biasanya menggunakan iringan alat musik perkusi tradisional Aceh. Tapi tidak semuanya seperti itu loh, Bu Dian. Tari daerah tidak selalu klasik. Ada juga tari kreasi yang dibuat berdasarkan lagu daerah. Sebagai contoh, lagu Bungong Jempa yang menceritakan bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di Jawa, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kandil. Lagu Bungong Jempa ini tidak hanya bisa dinyanyikan, tetapi juga bisa dibuat tarian sesuai kreativitas kita. Iya ya, Bu. Bagaimana jika kita mengajak anak-anak di rumah untuk menyanyikan lagu ini? Bungong
Wah, luar biasa ya Indonesia itu. Dengan keberagaman yang ada. Meskipun berbeda-beda, namun bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, benar sekali Bu Dian. Sebagai anak Indonesia, kita harus menghormati dan menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Seperti tadi loh Bu Dian, ada lagu, cerita rakyat, rumah adat, tarian, dan keanekaragaman yang lainnya. Tulistiwa tanahku Indonesia, ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya, Bu Dian, dan Bu Maria, undur diri. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.
air hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia.